sebenarnya untuk menjaga integritas, untuk tetap fair itu susah nggak sih Pak? Sampai sejauh ini susah iya. Gangguan-gangguan pasti ada. Pernah ada gitu ya. Bahkan yang mau di awal-awal pun yang tadi dengan sejumlah uang ada juga. Ya doakan saja. Jadi saya sampai saat ini tim kami tetap menjaga integritas. Yeah. Bahkan saya lagi terus ke beberapa hampir semua developer kita bilang kalau ada tim kepahan saya bilang juga ya. Pokoknya kalau ada tim dari yang mengakui GPA meminta sesuatu barang atau bentuk apapun abaikan. Karena kita nggak mau, kita jaga itu lah. Sampai saat ini kita masih bisa menjaga itu. Ya mudah-mudahan kedepannya juga harusnya bisa gitu ya. Karena memang gangguan banyak aja. Distraksi ya. Itu masih banyak. Gitu. Tapi sebenarnya terhindarkan nggak sih Pak awards yang tidak kredibel seperti itu? Nah, yang membedakan tidak kredibel dan kredibel itu sebetulnya bisa dibedakan sih ya. Kalau satu award yang tidak dilakukan assessment, tidak dilakukan survei, hanya data-data aja dia juga mungkin dari kiri kanan dapat oke, menang gitu kan. Dan satu lagi hampir tidak banyak, sedikit sekali award yang menggunakan kriteria. Artinya yang kita ini ada nilainya loh. Kita ada 4 kriteria, 24 kriteria, kita checklist dan nilai pembobotan itu dilakukan oleh tim inti. Ya, jadi jangan salah juga, ini yang menilai juga penting nih. Kalau yang menilai dia tidak tahu wawasan mengenai properti, lokal pasar lokal segala macam, dia gimana bisa menilai? Itu jadi pertanyaan kan? Ya, bahkan akademisi pun, profesor pun, kalau dia nggak ada pengalaman properti, ya kan beda lagi. Beda lagi. Jadi tidak hanya textbook desktop gitu ya. Kita enggak gitu. Kita dengan pembobotan, nah tadi mungkin tidak sempurna juga gitu kan, karena kan ya nggak mungkin ya kita tahu semua gitu. Tapi dengan data yang ada, kita collect data yang ada, kita survei, itu yang bisa kita berikan yang terbaik di GPA ini. Kalau gitu harapannya apa Pak 2025? Untuk GPA-nya? Iyalah. Pokoknya GPA ini tadi kita masih jaga integritas, yang pasti kita mau lebih lagi ini diakui. Ya, diakui, kredibilitasnya iya, kualitasnya iya sebagai benchmark properti award di tanah air. Karena memang kami bisa klaim Golden Property Award satu-satunya property award yang berbasis research, yang berbasis assessment dan penilaian. Ya, ada lagi nggak ya coba? Saya lagi mikir juga nih ya, sepertinya nggak ada gitu. Tapi kalau ada nggak apa-apa. Artinya kita berterima kasih semakin banyak award yang memberikan penilaian yang betul-betul objektif. Itu lebih senang lagi saya. Iya. Iya. Banyak yang tadi watchernya itu lebih banyak, yang mengakui lebih banyak. Bagus dong gitu kan. Kita nggak ngerasa saling tersaingi, malah itu sebetulnya saling mengangkat nanti. Gitu. Ya memang yang dikhawatirkan memang awards yang transnasional ya, karena itu kan bisa merubah pandangan pasar, terus juga sebenarnya sebagai pemenang juga pasti beda kan Pak, untuk memegang yang assessmentnya banyak, terus tiba-tiba dapat gitu, pasti kan rasanya beda ya, bangganya. Yes. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, bahwasannya kita juga sebagai developer itu atau sebagai winners lah dalam hal ini itu juga mau untuk dapetin sesuatu yang kita juga kayaknya nggak bisa percaya gitu kan. Kan ujungnya kan tadi kepercayaan. Sama mungkin kedepannya ya kita berharap selain tadi disampaikan oleh Pak Ali bahwasannya GPA ini semakin kredibel, semakin diakuin. Dari sisi kami sebagai developer atau sebagai pengembang, ya Pak, harapannya adalah munculnya persaingan yang tidak hanya based on award saja Pak, tapi juga persaingan berdasarkan seluruh nilai atau seluruh hal-hal yang berkaitan dengan properti ini tetap terjaga. Kalau tadi disampaikan, ujungnya kan jualan, yes, that's for us, itu memang ujungnya jualan. Tapi bagaimana kita juga delivery kepada konsumen-konsumen kita untuk bisa tetap terjaga nih. Setiap kita melakukan pengembangan tempat baru, unit baru, residential baru atau komersial baru, itu terjaga kualitasnya. Nah, dengan adanya award ini yang menjadi tadi vouchernya kita nih, sehingga kita tetap bisa kayak merasa kita nggak boleh nurunin standar kita nggak boleh nurunin kinerjanya kita. Jadi kita tetap harus stay on the track. Supaya apa? Supaya ujungnya adalah bagaimana kepuasan terhadap konsumen-konsumen kita itu tetap terjaga. Ujinya di konsumen gitu. Ujungnya di konsumen. Bagaimana memuaskan mereka
Yang kita tahu manusia sendiri itu pasti nggak ada puasnya ya, tapi sebagai properti pasti ada sesuatu titik tengah atau benang merah yang diinginkan oleh konsumen, dan itu yang harus kita capai supaya apa? Supaya konsumen-konsumen kita ini menjadi konsumen yang loyal. Salam closing. Balik lagi ujungnya closing. Tapi nih yang menarik, mungkin ke Pak Ruby. Yes. Kan paling deket berarti sama konsumen kan Pak Ruby ya, secara gitu ya, influencer salah satunya. Tapi kan memang dekat gitu ya. Bagaimana caranya biar konsumen tuh terhindar Pak dari awards yang abal-abal ini? Jadi nggak kemakan kata-kata manis gitu loh Pak. Oke, menurut saya di tengah zaman now ini memang nggak mudah nih. Karena ya tadi ya, di media sosial pasti juga banyak sekali gitu kan. Nggak cuma itu, kadang juga sebagai property influencer juga istilah kata kita juga mesti milih-milih, ya nggak sembarangan mau dibayar oleh developer misalnya kayak gitu kan untuk review dan lain-lain gitu kan ya. Nah, gimana mencegahnya yang tadi khususnya masyarakat ataupun pembeli benar-benar harus research detail, ya investasikan waktu untuk datang ke developer tersebut, check and recheck gitu loh. Jadi bicara soal award yang bodong atau abal-abal banyak. Ya, nggak cuma itu, developer yang bodong pun juga banyak, influencer yang bodong pun juga banyak gitu kan ya. Nah, ini bisa dicegahnya gimana? Ya balik lagi, kita harus sortir, ya, research, ya, memfilter apa yang masuk, ya, jangan cuma percaya apa yang dikatakan, tapi buktikan aja, ya kan, buktikan bener gak, track recordnya gimana, ya kan, secara untuk pemilihan award itu track recordnya gimana, assessmentnya gimana, siapa aja yang terafiliasi misalnya, developer mana yang udah ikutan. Nah, itu akan mensortir juga. Gitu. Jadi background checking tuh penting juga ya. Yang nggak cari jodoh aja, background checking. Bibit bobot. Masuk. Jadi nggak hanya cari jodoh, cari rumah pun harus background checking gitu. Tapi memang nyari rumah sama nyari jodoh kan emang mirip-mirip ya. Investasi Susah-susah jangka panjang gampang. Investasi jangka panjang. Salah milih ya bisa ciong. Kalau bisa sekarang yang udah punya properti ya. Gitu Iya, muda keren punya properti. Muda keren punya properti. Iya, Tapi keren saya setuju properti. karena 10 tahun lalu Pak, Iya. konsumen-konsumen kita ini berbeda dengan yang saat ini. Saat ini itu mereka sangat terinfluence sekali oleh influencer seperti Pak Ruby, kemudian juga informasi itu dengan sangat mudah mereka dapatkan. Terlalu mudah. Kalau Terlalu dulu mudah. kan kalau mau ini harus datang ke lokasinya, harus ngecek. Kalau sekarang kayak bisa double gitu loh. Kayak ada screeningnya juga. Jadi pada saat mau cari rumah, khususnya kayak di Grand Wisata, oh pengen lihat aksesnya di mana ya? Ada lokasi pintu tolnya nggak? Ternyata ada di KM 19. Sekarang ada juga tambahan di KM 72800 Jor 2. Nah, Masuk, akhirnya, Pak, masuk. akhirnya orang bisa nggak cuman lihat dari sosial media, tapi juga bisa langsung datang. Langsung checklist ting, ting. Nah, jadi dia membuktikan nih, awalnya screening dulu, bener nggak sih ini ada tolnya? Bener nggak sih ada mallnya? Udah ada tol ya? Saya 2023 kita diinformasikan kan? Baru akan kan? Kalau sekarang Radarnya kita udah ada semakin tolnya. kencang, Bahkan di pemirsa. 2025 ini kita udah buka mallnya. Mall Living World Grand Wisata. Nah, bener nggak nih ada mallnya? Nah, setelah dia bikin screening seperti itu, baru dia datang. Baru lihat dia rumahnya. Apalagi kayak Grand Wisata, setiap rumah yang kita pasarkan itu sudah disiapkan rumah contohnya. Sekaligus juga kawasannya. Jadi rumah contoh dan kawasannya itu bisa di-experience-kan. Karena Grand Wisata itu pengen ngasih experience. Benar-benar orang bisa mendapatkan experience sesuai dengan yang kita omongkan atau yang sesuai Experience kita jadi sampaikan. gimana tuh? Jadi kayak misalnya kita bilang, oh Grand Wisata itu accessible atau aksesnya sangat mudah sekali. Mereka rasakan experience-nya dengan Kira cara bisa apa? ditinggalin dulu kayak Oh. seminggu gitu di rumah contoh. Boleh sih. Boleh, tapi tidak ada air, tidak ada Iya. api. Kan ke mall Pak deket. ada ojol ya. Ada ojol. Ya, jadi bisa ya. Itu salah satunya. Jadi contohnya experience. Kita bilang ini dekat dengan tol. Oh iya benar nggak dekat dengan tol. Kemudian kayak rumah premiumnya kita di dalam kawasan ini hijaunya banyak, greennya banyak. Dicek beneran ada nggak? Karena secara kawasan itu memang kita sudah siapkan. Jadi nggak beli propertinya itu kalau ibarat kata tuh tidak membeli kucing di dalam karung gitu. Iya. Karena kasihan iya. kalau kucing jangan dibeli kan ya. Rumah aja yang dibeli. Rumah aja yang dibeli. Belinya di mana? Grand Di Grand Wisata Wisata. dong. Masih ada Car Free Day juga, Bay? Kalau Car Free Ada Day itu situ. biasanya kita memang ada agenda atau acara olahraga khusus yang dilakukan setiap hari Sabtu atau hari Minggu di Grand Wisata, di mana memang karena
lokasi kita ini kan luas sekali ya, Iya, 1.100 hektar. Sehingga masih banyak akses-akses atau kawasan-kawasan yang memang dibuat atau dilakukan kegiatan-kegiatan olahraga seperti itu. Saya pernah Tapi datang. saya kepikiran di 2001 kan Godang Wisata mendapatkan GPA ya. Itu kalau nggak salah membuktikan ketika 2019 kan GPA 2015, 2017, 2019. Yes. Itu tidak terlalu masuk radar. Oh gitu. Ya, tapi Iya. setelah betul nggak nih, saya mau koreksi kalau saya salah ya. Iya ya. Ketika 2021 bahkan itu event itu yang pas pandemi lah, pas luas pandemi, ini langsung banyak yang inovatif dilakukan, betul nggak itu ya? Betul. Jadi pada masa itu memang Pak kita tidak berhenti ya. Jadi banyak mungkin developer pada masa COVID itu stuck dan stop. Nah kalau kita tidak berhenti. Jadi kita melihat peluang dalam sebuah masalah. Apa yang kita bisa dapatkan ketika kita bisa melihat peluang itu menjadi sebuah hal yang harus diwujudkan. Salah satunya adalah infrastruktur, Pak. Nah, jadi di dalam kawasan itu kita bangun infrastrukturnya, betul, dan termasuk 2021 fasilitasnya. itu memang peningkatannya perkembangan development rate jadi Grand Wisata itu cukup pesat gitu loh. Itu yang membuat loh ini kenapa ya ada apa ya gitu. Karena waktu awal-awal Grand Wisata sekitar tahun 2007-an itu kita kan baru ada akses tol. Lalu 2017 itu baru kita mulai kembangkan beberapa fasilitas infrastruktur di dalam kawasan. Nah di 2021 tuh kayak ibaratnya numpuk semua tuh Pak. Iya, Jadi semua proyek yang kita sudah siapkan di tahun-tahun sebelumnya akhirnya di open di tahun 2021 tersebut. Dari mulai rencana akan dibangun mall, dibuka pintu, kan Grand Wisata punya 3 pintu utama nih, pintu utara, pintu timur, dan juga pintu barat. Nah ini juga akhirnya menjadi satu kesatuan yang pada masa itu kayak kompleks, akhirnya masuk ke radar. Iya, karena tadi Mas sebagai catatan juga, Geoda Property World itu tidak mentah-mentah menerima konsep. Ya, jadi kita menunggu dulu tuh, ini konsep betul nggak, rencananya betul ada realisasi nggak. Ketika ada realisasi baru kita nilai. Yes. Nah itu yang kadang banyak ya kan banyak master plan Iya, terbaik, plan gitu doang kan. ya. Plan yang Plan doang terbaik, kemudian ya desain terbaik, tapi ketika realisasi kok nggak ada realisasi, Nggak bahkan sesuai. mungkin desainnya nggak sesuai, Iya, itu sesuai. kita hindari gitu. Iya, karena pastinya kan dalam pengembangan kota mandiri atau development itu pasti ada yang namanya master plan, saya setuju. Nah benar banget, jadi master plan-nya itu terwujud nggak? Atau cuma sekedar jadi master plan saja? Nah ini yang menjadi salah satu penilaian juga oleh GPA. Dan kami merasa itu hal yang memang harus dilakukan karena nggak cuma sekedar menerima konsep, tapi in reality-nya seperti apa. Dan baik lagi Grand Wisata seperti yang saya sampaikan tadi, experience-nya benar nggak? Proof nggak? Validate nggak? Oke. Jadi kuncinya di eksekusi ya. Mau plannya mau sebagus apa juga kalau eksekusinya tidak bagus dalam realisasi ya gimana hasilnya nol. Tapi Pak Hans, sebagai developer ini sudah memenangkan beberapa kali juga. Masih ada rencana yang ingin menang lagi? Harus dong. Harus ya? Harus Oke. dong. Berarti Masa berhenti di 2024 gitu? Berarti masih semangat dong ya? Kan biasanya udah cukup gitu kan biasanya ada yang gitu. Nggak, harus. Karena apa, ini menjadi tantangan baru buat Grand Wisata, khususnya buat development-nya kita, supaya apa? Supaya GPA-nya datang lagi ke kita. Kasih lagi kita inputan, kasih lagi kita masukan. Kalau gitu persiapannya apa lagi dong? Persiapannya banyak. Ini kan mau 1 dekade loh. Satu dekade ya. Harus spesial nih berarti ya. Heboh. Persiapannya pasti Pak Ali kita berdoa. Kita berdoa yang banyak gitu ya supaya tahun ini Grand Wisata Bekasi itu bisa terpilih melalui assessment yang akan dilakukan. Amin. Kemudian ya kita sebagai developer pastinya terus meningkatkan kinerjanya Grand Wisata, kualitas produknya, kemudian juga melengkapi semua yang harus dilengkapi dari sebuah kota mandiri. Karena Grand Wisata sebagai 5-minute city nih ceritanya, ya 5 menit dari rumah mau kemana? Ke mall, mau ke tempat belanja, mau pasar tradisional, mau modern market, mau ke sekolah, mau ke rumah sakit, itu hanya 5 menit dari rumahnya. Nah bagaimana konsep ini bisa kita lengkapi yang terus-menerus kita bangun apa yang ada di dalamnya. Jadi orang kalau sudah tinggal di Grand Wisata udah nggak usah keluar kemana-mana lagi. Kan harapannya seperti itu. Makanya kita bilang Grand Wisata itu kota mandiri. Kenapa? Karena di dalamnya semuanya lengkap, semuanya tersedia. Sehingga orang nggak perlu jauh dari rumah. Kerjanya pun kalau perlu ada di dalam kawasan Grand Wisata sendiri. Seperti itu. Jadi kota kita bagaimana? mager berarti ya. Kota nggak mager. kemana-mana. Oh, jangan mager dong. Kota yang bisa melengkapi semua kebutuhan daripada si
konsumen yang tinggal di sana. Jadi itu persiapan kita bagaimana kita tadi berdoa yang kuat sekali supaya bisa ada. Oh, kalau udah jalur langit sih udah beda ya biasanya ya. Yang kedua, terus menambah, terus memperbaiki, terus meningkatkan kinerja fasilitas kita, infrastruktur kita. Supaya apa? Supaya semakin diminati dan semakin ditingkatkan kualitas yang ada di dalamnya. Siap jadi nominasi. 2015 ada 2025 ada apa aja nih rencananya nih? 2025 ini sekalian verifikasi. Boleh. Berarti ini langsung ke tim inti ya. Jadi 2025 ini kita baru buka mall kemarin Pak. Itu sudah grand opening dan ya diterima dengan sangat baik oleh pasar. Lalu nanti kita akan ada banyak sekali produk-produk residensial yang baru. Kita akan keluarin produk milenial lagi yang menyasar Gen Z dan juga milenial muda gitu ya. Gen Z buying power-nya udah tinggi ya? Cukup tinggi. Okay. Mungkin karena efek Pak Ruby Menginfluence sekali sehingga orang sadar bahwasanya sekarang kita nggak hidup nggak untuk foya-foya. Udah harus punya rumah gitu. Gitu ya. Gak punya rumah daripada gitu. Karena kan sekarang juga banyak sekali yang point of view-nya diubah ya daripada kamu nyicil buat bayar kos atau buat bayar sewa apartemen misalnya atau apapun itulah untuk properti mending kamu cicil ke bank kan gitu kan. Ya, apalagi masih muda potensi untuk dapat KPR lebih gampang kan. Bener, dibandingkan kayak usia-usia yang mungkin relatif udah lebih mature 40 itu akan agak lebih sulit. Tapi kalau sekitar 20, 25 apalagi sekarang pekerjaannya juga cukup variasi ya. Salah satunya influencers, tiktokers. Di kita juga ada loh pembeli-pembeli yang mereka basic pekerjaannya seperti itu. Tadi saya appreciate masalah grand wisata itu masuk ke segmen milenial lagi sama Gen Z. Karena banyak pengembang event pengembang besar, dia ngecernya terlalu atas. Jadi di level-level milenial Gen Z itu udah kosong, Mbak. Kita emang saya appreciate sih kalau grand wisata betul kita lihat nanti banyak. Itu nanti itu mesti ada gitu. Medio tahun ini Pak. Iya, karena kan satu kota ya. Satu kota kan kita semua segmen harusnya ada di sana, saling melengkapi kan. Betul. Jadi buying power Gen Z tuh ada ya? Banget ya? Yes, banget. Oh gitu ya? Nah tinggal pemahaman dari si Gen Z tersebut, tinggal pemahaman. Saat paham, wah beli properti, tek gitu. Karena once udah bisa beli properti pertama, dia bisa beli properti kedua, ketiga, keempat. Kalau mindsetnya atau pemahamannya nggak ini, cuma mindsetnya sewa. Artinya alam bawah sadarnya nggak ke setting tuh. Maka sulit untuk punya properti kedua, ketiga. Nah, itu dia. Kita mesti lebih gencar nih edukasi. Nah itu dia, makanya bukan hard selling tapi edukasi paham. Harus berkolaborasi. Ketika paham, orang dengan sendirinya akan setting goalsnya membeli properti. Betul. Habisnya Pak Ruby sekarang kan di internet tuh marak ya Gen Z itu tuh lebih ke kayak percaya beli rumah itu sulit lah, beli properti sulit, menyalahkan boomers. Iya gitu. Tapi balik lagi jawab generasimu. Siapa yang menggaungkan? Makanya apalagi teman-teman kita semua di industri properti, ya kita mesti memberikan pemahaman masuk ke dunia mereka. Jadi bukan sini ini yang terbaik, tapi masuk ke dunia mereka, pemahaman apa sih hobinya, apa sih yang mereka lakukan. Nah kita mesti nyelam ke situ dulu, baru bisa ngobrol, kasih pemahaman, baru bisa ini. Kalau nggak ada beda gap, ya. Ada ibarat kata tuh kita nggak bisa nih, saya jual rumah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita harus tahu apa yang mereka butuhkan, Yes, apa yang mereka inginkan. Kemudian kita manja ya. Saya nggak yakin kalau Gen Z itu nggak mau beli rumah. Saya nggak yakin. Semua manusia itu ada keinginan buat beli rumah. Tapi udah putus asanya itu loh. Betul, itu kata kuncinya. Putus asa, frustasi. Ketika Gen Z lihat harga rumah semakin tinggi, dia frustasi. Nggak bisa beli rumah deh, udah nggak usah beli rumah deh gitu kan. Tapi keinginannya dalam lubuk hati yang paling dalam itu dia mau beli. Tapi makanya saya appreciate, ini nyambung juga nih. Ketika Gen Z mau beli rumah, ini pengembang kok mainnya atas karena ya. Saya maunya di grand wisata, tapi ada nggak ya yang daya belinya rumahnya seharga daya belinya, ada nggak gitu. Makanya karena yang terbukti kayaknya O2 segala macam itu pasarnya ada gitu. Betul. Nih saya mau tambahin ya, yang O2 kenapa bisa sukses? Karena gini, waktu O2 keluarin ada include furniture. Betul. Ya, furniture itu kalau misalnya kita beli rumah kosong nih, seorang pembeli harus nyiapin nabung dulu nih Gen Z untuk beli. ribet juga ya. Iya, nggak mau ribet. Jadi benar-benar bisa melihat peluang terhadap kesulitan yang ada gitu loh. Karena rata-rata Gen Z sulit untuk menabung misalnya kan ya.
untuk ngumpulin uang buat furniture itu sulit juga. Nah kalau dengan beli O2 tadi dimasukin ke plafon, otomatis tinggal bawa koper bisa kata gitu. Ya, Dan ini menjadi solusi. Betul, pada masa itu memang kebutuhan hal seperti itu memang menjadi yang diinginkan. Nah, makanya kita coba masuk dengan konsep itu. Gitu. Jadi intinya kalau mau masuk ke marketnya Gen Z, kitanya harus ngertiin ya. Betul, Ya, harus tahu kondisi mereka gimana. Sih. Gitu kan. Agak manja tapi closing. Cuma memang ya udah prosesnya seperti itu ya. Kita belum bicara gen alpha dan beta nih. Oh iya, belum. Itu lain lagi ya, lain lagi ya. Jadi memang bagaimana ini kita bisa menempatkan posisi sebagai developer yang tadi saya setuju sama Pak Ali bilang. Ke Grand Wisata itu semuanya ada. Mau cari yang premium ada, mau cari yang milenial ada, mau berusaha berinvestasi juga bisa. Masuk. Tentang lagi checklist. Ini ladarnya udah kenceng nih ya. Terakhir deh ini pertanyaan untuk Pak Ali ya. Kok terakhir sih? Terakhir dong, kita ngobrol udah panjang nih seru banget. Iya. Ketemu lagi di lapangan ya. Tapi Pak Ali yang terakhir untuk menjadi nominasi di GPA kali ini itu apa kriterianya, bagaimana caranya? Kalau nominasi ya, sebetulnya kan gini, ini terkait sama kriteria kami sih kan, IPW Standar Project Rating 2.1. Itu kita ada location, yang pasti ini kita mesti ada location, aksesibilitas, segala macam kita cek semua. Development itu tadi dari desain, konsep pengembangan, semua kualitas bangunan masuk situ semua. Yang ketiga marketing and sales. Ada peningkatan rate sales enggak gitu ya. Kemudian pembatalan berapa, kita lihat juga nih. Banyak penjualan tapi barangnya banyak juga, nah kan. Kemudian yang penting juga yang kadang-kadang terabaikan manajemen tuh kita sampai melihat di media sosial ada komplain nggak, major nggak. Kalau hanya minor, nah kita akan klarifikasi ke pengembangnya, proyeknya betul seperti ini atau enggak ya, karena tadi banyak juga yang iseng ya, dari pesaing segala macam ada. Jadi 4 itu tuh, jadi selama 4 itu proyek udah siap dengan berjalan dengan benar, harusnya nggak khawatir guys. Satu lagi, nominator ini kan kalau award yang lain mungkin pendaftaran. Jadi yang dinilai itu hanya yang daftar. Kalau kami yang daftar iya, kita buka pendaftaran, tapi tim kami akan mensurvei di luar yang daftar itu, kita akan survei semua. Kita di 12 kota, kita akan menyisir satu-satu gitu ya, sampai kurang lebih ada 70% coverage-nya lah satu wilayah itu. Jadi tim kita itu ya nyusurin itulah. Setelah itu kita tadi screening dan segala macam. Jadi tidak ada persiapan khusus yang tadi ya. Tapi artinya itu pun dengan yang penting kita bisa membaca pasar, berinovasi karena persaingan semakin ketat. Kita tidak bisa diam-diam aja, gitu kan? Itu otomatis ya Pak ya. Ya semakin naik lah ininya. Apa namanya itu? Kualitasnya, standarnya semakin naik. Ya, mudah-mudahan Grand Wisata harusnya masih sebagai benchmark sih di Bekasi ya. Kita lihat perkembangan seperti apa nih. Karena tadi nggak hanya lihat udah gini berhenti, kita nggak. Jangan-jangan di wilayah lain ada yang lebih naik lagi. Nah itu yang ya persaingannya sangat ketat. Pressure nggak, Pans? Enggak. Karena bagi kami dari developer properti itu, persaingan itu suatu hal yang positif ya. Jadi kita berada dalam naungan atau industri properti ini yang menurut saya tuh kita sebenarnya nggak ada persaingan yang gimana-gimana. Karena dengan adanya properti satu, kemudian ada properti yang lain, itu bisa saling komplementari kalau tadi kata Pak Ruby ya. Jadi kita melengkapi apa pengembangannya, makin kita, dari sini ada pengembangan A, kita juga harus termotivasi nih untuk bisa mengembangkan lebih baik lagi. Jadi semakin ujungnya apa? Ujungnya tidak hanya jualan, tapi ujungnya memuaskan konsumen. Luar biasa. Kita lihat ya apakah Grand Wisata masuk nominasi. Masuklah harusnya ya. Harusnya, amin. Semoga sukses amin, di GPA 2025. Terima kasih. Sebelum kita menutup acara di Selamat Pagi nih. Semangat pagi nih. Mungkin any last words mungkin dari Pak Ali terlebih dahulu. Ya. Tadi kita memang harapkan cita-cita dari awal di terbentuknya Golden Property Award ini, kita harapkan Golden Property Award bisa menjadi benchmark ya. Benchmark, dan yang penting itu bisa menjadi manfaat gitu ya. Bermanfaat bagi dunia properti, karena di forum Golden Property Award ini kan tempat berkumpulnya ekosistem properti, khususnya developers. Jadi itu bisa kolaborasi dari pengembang besar ke menengah, ke bawah ya, dan semua mata menuju ke pemenang. Artinya ini satu kebanggaan karena di
diberikan oleh lembaga independen dan kita akan jaga integritasnya. Luar biasa. Terima kasih Pak Ali, sukses ya sampai dengan nanti assessment-nya dan GPA-nya. And the last words Pak Ruby. Ya, saya apresiasi Pak Ali ya, Golden Property Award ya, luar biasa karena butuh passion yang besar dan action yang luar biasa karena nggak gampang loh keliling istilah kata gitu. Jadi ini juga membangkitkan dan menumbuhkan sektor industri properti khususnya. Jadi buat developer, buat juga para pembeli properti ini mesti dukung juga GPA ini kan. Nah, karena ngebantu sekali di khususnya buat pembeli udah disortir kan, aman jadinya. So, checklist segala macam. Nah, buat developer juga jadi kesempatan untuk maju lagi. Ya, developer bisa melihat apa yang mungkin developer lain belum lihat, bisa memberikan terobosan-terobosan ya, dan bisa melakukan apa yang developer lain belum lakukan. Nah, ini bisa menjadi terobosan-terobosan dan bisa menjadi penilaian yang bagus sekali sehingga banyak ide-ide yang bisa tercetus gitu. We never know, entar 2026, 2027 ya kan ada konsep apa lagi ya bisa terjadi, dan dukung terus Golden Property Award. Thank you. Iya. Luar biasa. Terima kasih Pak Ruby atas dukungannya. Sama-sama. Dan yang terakhir, please Pak Kayaknya Hans. udah habis deh saya. Udah diambil. Dirangkum lagi semua. Singkat saja Pak. Singkat saja. Kata-kata hari ini Pak. Kata-kata hari ini oke. Yang pastinya terima kasih ya buat Pak Ali dan tim, dan juga buat Pak Ruby, buat semua orang yang terus mendukung Grand Wisata, dan pastinya kami berusaha untuk memberikan yang terbaik dan yang memberikan inovasi-inovasi lagi untuk kedepannya, dan semoga dengan adanya Property Award ini, khususnya GPA, bisa jadi benchmark yang tambah positif untuk perkembangan properti di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Sama-sama, Hans. Sukses terima selalu kasih. Grand Wisata. Amin. Dan tentunya inilah akhir dari perbincangan kita Property People. Kami mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada CEO Indonesia Property Watch Pak Ali Triangadar. Terima kasih banyak. Tentunya juga General Manager Sales Marketing and Promotion dari Grand Wisata Pak Hans Lubis. Terima kasih banyak. Sukses selalu Pak ya. Amin. 2025 GPA bisa lah ya Pak ya. Dan tentunya juga untuk property influencer kita Pak Ruby Herman, terima kasih banyak loh udah sharing insights kepada kita semua. Terima kasih banyak. Dan tentunya semua property people yang telah menyempatkan waktu untuk menonton episode kali ini dari mulai awal hingga akhir. Dan terima kasih juga untuk semuanya. Jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode selain daripada ini di 99 Talks di channel YouTube dan juga Spotify dari Rumah 123. Kalau gitu, saya Clara Antawijaya pamit undur diri. Sampai bertemu di episode 99 Talks berikutnya. Ceritain nih Bu Liana, kayaknya seru deh. Gimana waktu itu tim dari Pak Ali, tim GPA mendatangkan ke kota wisata untuk melakukan penilaian tuh, itu seperti apa sih Bu? Bu, langsung 2 kategori loh Bu. Oh ya gitu. Kebanggaan itu bukan oh saya dapat plakat selesai gitu kan, tapi betul kebanggaan itu dari dalam hatinya, oh ya ternyata kami cukup layak ya untuk menang.